Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 memukul ekonomi Indonesia. Salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya bahkan sampai saat ini ya pastinya sektor retail ya. Bayangin aja kita yang biasanya sehari-hari masih bisa kumpul, hangout sama teman atau keluarga, main di mall, atau mungkin belanja bulanan atau baju baru di hari raya seperti sekarang gitu ya menjelang Lebaran dan lain sebagainya. Sekarang semuanya dibatasi. Jadi masyarakat di seluruh Indonesia secara massal nih bayangin di waktu yang bersamaan sudah 1 tahun lebih, baik itu mengikuti anjuran pemerintah atau kesadaran diri sendiri, sadar atau tidak sadar, akhirnya lebih banyak beraktivitas di rumah aja gitu ya. Kalau di luar rumah sudah ada aktivitasnya tapi masih dibatasi. Selain karena alasan takut terpapar virus coronanya, ya orang-orang juga sekarang lebih sayang pastinya sama isi dompetnya karena kondisi ekonominya juga lagi sulit, apalagi kalau ada yang kena PHK dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang membuat sektor retail sampai berdarah-darah, bahkan membuat Matahari CS tutup gerai berjamaah. Seberapa parah sih kondisi sektor retail ini kita akan bahas bersama. Ini salah satu toko retail yang biasanya sering kita kunjungi menjelang hari raya Lebaran seperti sekarang gitu ya, untuk kejar diskon-diskonnya banyak kan biasanya. Ini adalah Matahari Department Store atau kode sahamnya LPPF ya. Nah selama pandemi bisnis retail milik konglomerat grup Lipo ini sudah menutup puluhan gerainya di seluruh Indonesia. Gini datanya, kalau dilihat per akhir Desember 2020 lalu, ini dari laporan keuangan Matahari, total punya 147 gerai ya di seluruh Indonesia. Paling banyak ada di Jawa 86 gerai, kemudian sisanya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan pulau lainnya gitu ya. Nah jumlah gerai ini lebih sedikit ternyata dibandingkan dengan total gerai di tahun 2019 atau sebelum pandemi menyerang tanah air gitu ya, sebanyak 169 gerai. Setelah ditelusuri lebih detail lagi, total gerai yang ditutup sepanjang tahun 2020 itu ternyata ada 25 gerai. Ini terdiri dari ada 12 gerai khusus dan 7 gerai besar yang ditutup dari Januari sampai September 2020 ya, atau kuartal 1 sampai kuartal 3. Kemudian ditambah ada 6 gerai besar lagi yang ditutup dari Oktober sampai Desember 2020, itu di Jogja, di Bali, kemudian Bogor, Gresik sampai Makassar. Tapi sepanjang tahun lalu, Matahari juga masih sanggup nih buka 3 gerai besar lainnya. Jadi total gerainya tadi kan 25 yang ditutup, 3 yang dibuka, yang berkurang dari 2019 ke 2020. Jadi ada 22 gerai gitu ya. Nah itu baru 2020. Di tahun 2021 ini yang katanya kan sudah mulai pulih aktivitas masyarakat dan lain sebagainya, ternyata Matahari juga masih berencana menutup beberapa gerainya lagi. Dari 147 gerai tadi yang sampai sekarang masih beroperasi gitu ya, ada 124 gerai yang kondisinya masih aman nih, atau dalam operasional itu masih aman gitu ya. Sedangkan sisanya 23 gerai lainnya masih dalam pemantauan atau pengawasan. Nah rencananya dari 23 yang sedang diawasi ini ada 13 gerai yang mau ditutup di tahun ini gitu ya. Sementara sisanya 10 gerai itu masih dalam pemantauan lagi gitu. Kira-kira apakah masih bisa bertahan atau harus ditutup juga jangan-jangan. Tapi lagi-lagi Matahari di tahun ini di bulan April gitu ya masih berusaha memperluas usahanya dengan membuka 1 gerai baru lagi. Kemarin itu ada di Balikpapan. Nah dengan ditutupnya puluhan gerai Matahari ini kita jadi penasaran dong sebetulnya seberapa parah sih kondisi keuangannya gitu ya Matahari kalau dilihat perkembangannya dari 2020 ke 2021. Nah kita lihat di slide berikutnya. Ini berdasarkan laporan keuangan per kuartal pertama 2021 ini ya. Jadi 3 bulan pertama Januari sampai Maret. Nah pendapatan bersihnya dulu nih. Dalam 3 bulan pertama tahun ini itu tercatat anjlok sampai 25%.
ya dibandingkan dengan 3 bulan pertama 2020 lalu menjadi 1,16 triliun rupiah. Ini yang membuat Matahari masih mengalami kerugian, rugi bersih sampai sekitar 95 miliar rupiah. Ini bahkan ruginya bertambah kalau dibandingin periode yang sama tahun lalu, naik sampai 1,5%. Padahal di Maret tahun lalu itu kan pandemi baru sampai ke Indonesia nih. Matahari juga sempat menutup sementara gerai-gerainya secara masif dan bersamaan gitu ya. Kondisinya lebih parah sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun ini. Tapi tahun ini beberapa gerai juga sudah bisa kembali beroperasional, aktivitas masyarakat juga mulai meningkat. Ternyata masalahnya menurut manajemen Matahari dengan berlanjutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang tadi baru saja diberitakan juga bahwa kembali diperpanjang lagi, tetap aja jumlah kunjungan pelanggan, kemudian jam operasionalnya berkurang juga ya, sehingga belum bisa kembali seperti pada masa pra-pandemi. Bahkan manajemen Matahari juga mengakui kalau sangat tidak mungkin penjualannya itu bakal kembali seperti normal sebelum tahun 2022. Jadi masih ada waktu 1 tahun lagi kira-kira dengan kondisi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi kas perusahaannya, lebih parah lagi, anjloknya hampir 80% dibandingkan dengan kondisi yang sama tahun lalu gitu ya, menjadi hanya 294 miliar rupiah. Karena kan uang kas yang harus dipakai itu lebih besar. Nah, di tengah sulitnya kondisi keuangan perusahaan ini, akhirnya cari cara dong gimana caranya biar dapat uang gitu ya, dapat modal lagi, salah satunya dengan berutang lagi. Dan ini membuat total liabilitasnya naik sekitar 2% menjadi 5,89 triliun rupiah. Ini baru Matahari, satu gerai retail, satu toko retail gitu ya. Nah, gimana dengan yang lainnya? Perusahaan retail lain yang juga mengalami nasib yang serupa dengan Matahari adalah PT Hero Supermarket atau kode sahamnya ini Hero, yang merupakan perusahaan pengelola gerai Giant yang kita juga sering datengin kalau mau belanja bulanan atau juga beli keperluan sehari-hari rumah tangga gitu ya. Nah, baru-baru ini Giant juga menutup gerainya lagi. Ini ada di Depok dan Kalibata. Begitu juga dengan perusahaan lainnya, ada PT Tozi Sentosa. Ini adalah pengelola jaringan retail Sentro. Biasanya juga sama kayak Matahari ya, sering kita pakai diskon-diskonnya khususnya di hari raya gini, ramai harusnya kalau sebelum pandemi. Tapi dia juga akhirnya menutup gerainya di Bintaro dan Yogyakarta. Selain itu secara keseluruhan bukan cuma dilihat per satu toko retail gitu ya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Roy Mande ini juga mengatakan kalau dilihat 3 bulan pertama tahun ini nih sudah ada 90 toko retail yang ditutup, termasuk itu minimarket, supermarket, departemen store tadi seperti Matahari dan Sentro, atau juga tenan-tenannya gitu ya. Artinya kalau dibagi nih 90 hari kan dalam 3 bulan, berarti kira-kira ada 1 toko yang tutup setiap harinya sejak awal tahun ini. Dan ini terjadi karena memang permintaan dari masyarakatnya masih rendah, sementara biaya sewa tempat dan lain-lainnya kan tetap aja segitu ya, bahkan mungkin makin mahal juga. Jadi daripada harus dipaksa bertahan, ya lebih baik ditutup aja gitu, dibandingkan malah membuat semakin berdarah-darah kondisi keuangannya. Nah, tadi juga kita dengar ya ada berita terbaru di mana ada inflasi 0,13%. Memang kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ya ada perbaikan, tapi kalau dilihat komponennya apa sih sebetulnya yang membentuk inflasi ini, ternyata ya masih daging ayam ras, minyak goreng, rokok kretek gitu yang memang biasanya komoditas-komoditas yang sering dibeli ketika menjelang hari raya. Jadi para ekonom juga melihat walaupun ada inflasi 0,13% tadi secara bulanan, ini belum mencerminkan daya beli masyarakatnya sudah mulai pulih. Begitu juga dengan kalau kita lihat angka penjualan retailnya ya, dari survei penjualan eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini yang terbaru per Februari 2021, penjualan retail yang dicerminkan dengan indeks penjualan real atau IPR itu tercatat angkanya ada di 107,1. Nah, ini turun sekitar 2,7% ya dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Januari, dan jelas-jelas anjlok pastinya 18,1% kalau dibandingkan secara tahunan. Karena kan Februari tahun lalu belum ada pandemi gitu ya. Memang kalau dilihat laju penurunannya secara bulanan itu ada sedikit perkembangan positif. Kalau dibandingkan dengan Januari yang angkanya di 182 IPR-nya, itu turun dia sampai 4,3%.
3% dibandingkan bulan Desember, karena mungkin Desember juga penjualannya naik karena akhir tahun, kemudian Natal dan libur akhir tahun gitu ya. Selain itu di Maret 2021 nih, bulan kemarin berarti ya, BI juga memprediksi penjualan retail itu sudah bisa tumbuh setidaknya 2,3% menjadi 182,3 dibanding dengan Februari sebelumnya gitu ya. Tapi kalau dibandingin Maret 2020, penjualan retailnya masih anjlok juga sekitar 17,1%. Itu Maret tahun lalu ketika pertama kali pandemi masuk ke Indonesia. Padahal kan pemerintah sudah memberi berbagai stimulus ya untuk mendorong daya beli masyarakat tadi. Apalagi menjelang hari raya yang lagi-lagi biasanya konsumsi masyarakatnya memang meningkat. Tapi kita lihat nanti seperti apa datanya di bulan Maret dan April gitu ya. Dan melihat kondisi ini ternyata juga belum pulih, akhirnya pengusaha retail yang meminta insentif nih. Jadi bukan cuma ke konsumennya tapi juga ke pengusahanya dari pemerintah supaya bisa tetap bertahan. Gimana caranya? Salah satunya dengan tambahan dananya gitu ya. Jangan sampai harus berutang lebih banyak lagi. Tapi apapun itu stimulusnya ya, baik untuk masyarakat atau untuk pengusaha retailnya, pemulihan sektor retail dan ekonomi Indonesia secara menyeluruh ya pastinya baru benar-benar bisa terjadi kalau pandemi COVID-19-nya sudah bisa dikendalikan. Jadi pemerintahnya harus lebih maksimal lagi menggencarkan vaksinasi gitu ya supaya kita bisa lebih beraktivitas normal sambil kitanya sebagai masyarakat ya juga terus beraktivitas seperti biasa dengan mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatannya yang ketat dan yang tepat pastinya.